Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Bacaan renungan pagi 24 Februari 2022 diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Ayat tema terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Ini adalah rahasia Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Kristus merendahkan diri dalam kerendahan hati tanpa tandingan, agar ketika ia dimuliakan di tahta Bapa, dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia untuk duduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Semua orang yang memandang kepada Yesus dalam iman agar mendapat kesembuhan dari segala luka dan memar karena dosa akan disembuhkan di dalam dia dan dijadikan utuh kembali. Tema penebusan adalah tema yang penting dan hanya orang-orang yang pikirannya rohani yang dapat memahami dalamnya dan pentingnya penebusan itu. Iman dan doa sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Allah. Pikiran-pikiran kita begitu terikat dengan ide-ide yang sempit, sehingga kita hanya mendapat kesempatan untuk menangkap pemandangan yang terbatas dari pengalaman itu. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Yesus melihat umat manusia lalai, mengingkari Allah, berdiri di bawah hukuman undang-undang yang dilanggar, dan dia datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di surga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan selamat. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 187 sampai 189. Demikian bacaan buku Renungan Pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan korban penghapus dosa? Ini penting umat Allah pahami, karena penebusan dan penghapusan berbeda. Untuk membantu, mari kita ulangi secara ringkas tentang prosesi upacara di Ka'bah. Pada waktu seseorang datang ke Ka'bah membawa korban pengampunan dosa, maka orang tersebut akan menumpangkan tangannya ke atas korban yang dia bawa, mengakui dosanya. Lihat lingkaran warna merah pada bagian kanan bawah, dan kemudian menyembelih korban tersebut dengan tangannya sendiri. Dan darah pun tercurah. Darah kemudian diambil oleh imam dan dibawa ke dalam Ka'bah, lalu dipercikkan ke tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. Hal ini sebagai lambang pemindahan dosa tersebut kepada Yesus yang adalah tirai tersebut. Jadi, itu adalah lambang dari dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Inilah makna penebusan. Kita menerima pengampunan dosa, tetapi dosa tersebut masih ada, yaitu yang dipercikkan ke tirai. Inilah yang terjadi sehari-hari. Dan kemudian domba yang tersembelih tersebut dibakar di atas mezbah korban bakaran. Ini semua adalah lambang pengampunan dosa yang sudah terjadi di masa lalu. Korban pengampunan dosa, yaitu domba yang tersembelih, bukanlah untuk pengampunan dosa di masa mendatang. Darah yang tercurah itu hanya untuk dosa yang terjadi di masa lalu. Nah, darah-darah yang telah dipercikkan ke tirai tersebut dari hari ke hari semakin banyak dan memenuhi tirai. Lalu kapan dibersihkan? Pada hari Kerafirat atau hari pendamaian yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Pada hari pendamaian tersebut, imam besar mempersembahkan korban untuk dirinya dan untuk umat, lalu masuk ke dalam bilik yang maha suci dengan membawa darah untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa umat yang telah dipindahkan ke tirai Ka'bah selama 1 tahun, yaitu dengan cara memercikkan darah tersebut ke atas tutup pendamaian dan melakukan pembersihan atau penghapusan dosa dengan cara memindahkan dosa-dosa tersebut kepada kambing Azazel. Jadi, korban pengampunan dosa dilakukan setiap hari, tetapi korban penghapusan dosa dilakukan 1 kali setahun. Mengapa penting kita segarkan kembali tentang prosesi ini? Karena kita saat ini hidup di masa hari pendamaian. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1844 atau yang dikenal dengan Hari Kekecewaan Besar adalah akhir dari 2300 pagi dan petang, di mana Yesus berpindah tugas dari bilik suci ke dalam bilik yang maha suci. Karenanya kita hidup di masa yang genting. Pada zaman bangsa Israel, apa yang mereka lakukan pada hari pendamaian? Imamat 23 ayat 26-30 menjelaskan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Hari pendamaian adalah hari yang khidmat. Tidak ada waktu bagi umat untuk mencari kesenangan dunia atau untuk mencari kesenangan diri sendiri. Tidak ada. Semua harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Karenanya, perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini. Christ in His Sanctuary, halaman 53 paragraf 1, dikatakan, pada hari pendamaian, imam besar setelah mengambil persembahan untuk jemaah, pergi ke tempat Maha Kudus dengan darah itu dan memercikannya ke atas tutup pendamaian
di atas loh-loh hukum. Dengan demikian, tuntutan hukum yang menuntut hidup orang berdosa terpenuhi. Itu sebabnya kemarin kita sudah baca bahwa untuk mendekat kepada Bapa harus dengan darah dan kemenyan yang adalah lambang jasa pengorbanan Kristus. Dan karenanya, darah tersebut yang imam besar bawa masuk ke dalam bilik yang maha suci harus dipercikan ke atas tutup pendamaian. Sebab tutup pendamaian itu adalah lambang tahta rahmat di mana Bapa duduk, dan dasar daripada tahta tersebut adalah 10 hukum. Darah tersebut yang dipercikan adalah pemenuhan dari tuntutan hukum, bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan upah dosa adalah maut. Jadi darah yang dipercikan ke atas tutup pendamaian itu adalah lambang adanya korban yang nantinya akan menggenapi semua, yaitu darah pengorbanan Yesus. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama, Christ in His Sanctuary, halaman 53 paragraf 1 melanjutkan. Di pintu Ka'bah ia meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel itu dan mengakui atas kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Dan ketika kambing yang menanggung dosa-dosa ini diusir, dosa-dosa itu bersama si kambing dianggap terpisah selamanya dari orang-orang. Inilah prosesi yang terjadi pada hari pendamaian di mana imam besar memohon pengampunan atas seluruh pelanggaran umat yang sudah dipindahkan ke Ka'bah, yaitu yang dipercikan pada tirai, dan melakukan pembersihan atau penghapusan dengan memindahkan dosa-dosa tersebut ke atas kambing Azazel. Jadi, saat renungan hari ini berkata, dialah korban penghapus dosa kita, maka dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, dan memang pengorbanan Yesus bukan hanya untuk pengampunan kita dari pelanggaran kita, tetapi juga untuk menghapus dosa-dosa itu selama-lamanya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita sedang hidup dalam masa hari pendamaian. Kita sedang diperiksa. Apakah yang menjadi bagian kita? Appeal and Suggestions to Conference Officer halaman 25 paragraf 2 dijelaskan. Kita berada dalam kegenapan hari pendamaian. Setiap jiwa individu sekarang harus merendahkan diri di hadapan Allah, mencari pengampunan atas pelanggaran dan dosa-dosanya, dan menerima kasih karunia Kristus yang membenarkan pengurusan jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus Kristus. Dengan demikian alamiah daging diubahkan, diperbaharui dalam kekudusan sesuai gambar kebenaran Kristus dan kekudusan sejati. Saudaraku dalam Tuhan, inilah salah satu alasan mengapa Kristus begitu ingin kembali kepada Bapa, dimuliakan dan mencurahkan roh-Nya. Sebab roh Kristus tersebut tidak hanya sebagai kuasa bagi kita agar menjadi saksinya, tetapi juga bekerja dalam hidup kita untuk membenarkan kita dan menguduskan kita, sehingga kita pada akhirnya didapati benar. Karenanya, pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Yesus melalui kehadiran roh-Nya dalam hidup kita dan bukan oleh oknum yang lain. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 71 paragraf 2. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya ia, yaitu Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Kristus diam di dalam hati kita melalui kehadiran roh-Nya, dan kehadiran roh Kristus dalam hati kita adalah vital, sebab kita sedang hidup dalam masa hari penghakiman pemeriksaan, atau yang disebut dengan hari pendamaian. Karenanya, Christ in His Sanctuary halaman 187 paragraf 1 menjelaskan, kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa
dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan bersedia adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat 27. Betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan hari pendamaian tersebut. Pemeriksaan sedang berlangsung di tempat yang maha kudus di sorga. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kita tidak tahu kapan akan selesai. Karenanya, bagian kita mulai merendahkan diri di hadirat Allah, sesali dosa, dan bertobat sungguh-sungguh. Saat inilah waktu kita datang kepada Yesus, memohon ampun akan dosa-dosa kita, agar nantinya menerima penghapusan dosa-dosa tersebut. Semuanya ini adalah jasa pengorbanan Kristus. Dan dalam buku Kemenangan Akhir halaman 505 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di sorga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Kiranya kita dapat melihat pentingnya memiliki Yesus sebagai pengantara kita atau pembela kita. Darahnya adalah darah korban pendamaian yang mendamaikan kita dengan Bapa dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kiranya ini semua menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa kita sadar kita sedang hidup di hari pendamaian, dan karenanya bukan dunia lagi yang kita cari, tetapi Yesus. Dialah segalanya dan semuanya bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas pekabaran yang penting sekali kami pahami pada pagi hari ini. Kami sekarang ini hidup dalam masa hari pemeriksaan, hari pendamaian. Karenanya sebagaimana bangsa Israel, kami seharusnya merendahkan diri, memohon ampun akan dosa-dosa kami. Karena saat ini Yesus yang adalah pengantara kami kepada Bapa sedang bertugas sebagai imam besar kami. Kami harus datang kepadanya memohon ampun dan bertobat sungguh-sungguh, agar pada akhirnya menerima penghapusan dosa.
Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh karena kehadiran roh anak-Mu, kami didapati benar nantinya, dan boleh menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.